27 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan Rusia untuk mengubah kembali satu kapal penjelajah tempur perang dingin menjadi kapal perang. Dan ketika itu akhirnya terjadi pada bulan Juni 2026. Dunia telah berubah di sekitarnya, tapi itu adalah bagian yang mudah. Kita membahas Admiral Nakhimov, sebuah kapal penjelajah rudal bertenaga nuklir seberat 28.000 ton yang baru saja menyelesaikan fase akhir uji coba lautnya setelah perombakan panjang. Prosesnya begitu lama hingga pelaut yang akan mengawakinya lahir saat kapal itu masih di galangan dan berkarat. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sangat ingin dicegah media pemerintah Rusia agar tidak kita ajukan. Apakah Kremlin baru saja mengerahkan salah satu kapal tempur permukaan paling bersenjata di dunia? Atau apakah mereka menghabiskan miliaran dolar dan hampir 3 dekade untuk membangun sasaran paling mahal di dunia? Mari kita mulai dengan melihat apa sebenarnya kapal ini. Admiral Nakhimov adalah satu dari 4 kapal penjelajah tempur kelas Kirov buatan Uni Soviet, monster laut yang dirancang memburu dan menghancurkan gugus tempur kapal induk Amerika di lautan. Kapal ini mulai dibangun pada tahun 1980-an dan resmi bertugas pada tahun 1988 dengan nama aslinya Kalinin. Kapal ini bertugas sekitar 1 dekade di Angkatan Laut Soviet lalu Rusia sebelum ditarik ke galangan Sevmash di Severodvinsk pada 1999. Saat itu perbaikan disebut perombakan rutin. Tak seorang pun yang terlibat dalam keputusan itu membayangkan perombakan rutin tersebut masih berlangsung sampai 2020-an. Untuk memahami mengapa Nakhimov ada di sana begitu lama, Anda harus memahami betapa hancur dan tidak teraturnya Rusia pada tahun-tahun setelah runtuhnya Uni Soviet. Ekonominya berantakan, rubel tidak berharga, dan Komando Angkatan Laut dibiarkan memegang armada mainan Soviet yang sangat mahal tanpa uang untuk merawat satu pun di antaranya. Selain itu, banyak basis industri yang membangun dan merawat kapal-kapal ini kini sudah tidak berada di Federasi Rusia. Admiral Kuznetsov, satu-satunya kapal induk Rusia, dibangun di galangan kapal Ukraina, dan Rusia pada dasarnya harus menerima keadaan setelah pecahnya Uni Soviet. Jadi ketika lambung kapal seperti Nakhimov membutuhkan pekerjaan struktural yang serius, Rusia tidak punya uang dan juga tidak sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan benar. Ada pembicaraan setengah hati tentang memulai kembali pekerjaan itu di gala tahun 2000-an, tetapi tidak ada hal serius yang terjadi sampai tahun 2010-an. Upaya modernisasi yang sebenarnya akhirnya mendapat persetujuan pada tahun 2013 dengan kontrak resmi senilai sekitar 50 miliar rubel, sekitar 1,5 miliar dolar pada saat itu. Rencananya memang sangat ambisius untuk ukuran perbaikan kapal laut. Alih-alih hanya memperbaiki sistem Soviet lama, para insinyur akan mengosongkan seluruh interior kapal hingga hanya tersisa lambungnya saja, mencabut kabel-kabel era Soviet yang sudah lapuk sepanjang bermil-mil, mencopot tabung peluncur rudal yang sudah usang, dan pada dasarnya membangun kembali kapal perang yang benar-benar baru. Moskow dengan bangga mengumumkan kapal itu akan kembali bergabung dengan armada pada tahun 2018. Batas waktu itu, seperti yang mungkin sudah Anda duga, berlalu begitu saja tanpa ada perkembangan berarti. Apa yang sebenarnya terjadi ketika para pekerja galangan kapal mulai membongkar lambung kapal itu adalah contoh sempurna betapa buruknya sebuah proyek bisa menjadi kacau ketika kenyataan bertemu dengan rekayasa Soviet. Rangka struktural yang berkarat selama puluhan tahun harus diganti total. Teknik pengelasan pada lambung kapal setua dan sebesar ini ternyata lebih khusus dan memakan waktu dari rencana. Dan mungkin masalah terbesar dari semuanya adalah mencoba memasang radar modern dan sistem tempur ke atas bangunan atas kapal yang dirancang untuk elektronik analog era Perang Dingin. Setiap masalah itu membuat jadwal mundur lebih jauh. Tahun 2018 menjadi 2021, yang kemudian menjadi 2023, lalu menjadi 2025. Dan sekarang kita berada di tahun 2026. Menyaksikan sebuah kapal yang seharusnya sudah selesai, bahkan sebelum beberapa awak masa depannya lahir. Biayanya mengikuti jalur yang sama dengan jadwal, yaitu naik tajam ke atas dan ke kanan. Kontrak awal senilai 50 miliar rubel, itu akhirnya membengkak sekitar 400%. Dengan perkiraan tidak resmi, menempatkan tagihan akhir di kisaran 200 miliar rubel. Jika dikonversi ke dolar dengan kurs yang mendekati realistis dan perkiraan tidak resmi menempatkan total biaya di kisaran 2 hingga 5 miliar dolar, tergantung pada perkiraan siapa yang Anda percayai dan kapan Anda mengukurnya, yang dihabiskan hanya untuk memperbaiki satu lambung kapal. Sebagai konteks, itu adalah jumlah uang yang cukup besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk membangun atau mempersenjatai beberapa kapal yang lebih kecil dan lebih modern daripada menghabiskannya hanya untuk satu kapal yang tidak tergantikan. Jika biaya satu kapal membengkak sebesar itu, biasanya ada hal lain yang harus dikorbankan. Dalam kasus ini, yang dikorbankan adalah kapal saudari Nakhimov, Pyotr Veliki atau Peter yang Agung. Kapal penjelajah kelas Kirov keempat dan terakhir ini masih aktif secara nominal. Karena biaya perombakan Nakhimov semakin membebani anggaran Angkatan Laut Rusia, rencana modernisasi Pyotr Veliki diam-diam ditunda. Rusia mengorbankan masa depan satu kapal andalan demi membiayai kebangkitan kapal lain. Sebelum membahas efektivitas tempur, sudah ada biaya strategis di sini. Dari 4 kapal kelas Kirov asli Uni Soviet,
kini hanya satu yang benar-benar direncanakan untuk dioperasikan. Karena Admiral Lazarev dibongkar pada tahun 2021 dan Piotr Veliki kemungkinan akan dipensiunkan setelah Nakhimov kembali beroperasi, bahkan hal ini masih diperdebatkan karena laporan tahun 2023 menyebutkan kapal itu mungkin tetap dioperasikan. Namun di luar sejarahnya, mari kita bahas apa yang didapat dari hampir 3 dekade dan miliaran dolar. Karena di atas kertas, Admiral Nakhimov tampak hampir tak terkalahkan. Nakhimov yang asli dibangun untuk membawa 20 rudal anti kapal P-700 Granit. Senjata yang menjadi dasar doktrin Angkatan Laut Soviet sepenuhnya dirancang untuk meluncurkan serangan massal terhadap kelompok tempur kapal induk Amerika dari jarak jauh. Setiap peluncur itu telah dicopot. Sebagai gantinya, para insinyur memasang sistem peluncuran vertikal universal. Dilaporkan sekitar 80 sel di 10 modul yang mampu menembakkan rudal jelajah serangan darat dan anti kapal kaliber serta rudal anti kapal P-800 Onyx dan berpotensi juga rudal hipersonik 3M22 Zircon. Ditambah lagi dengan sel pertahanan udara jarak jauh kapal ini dan total kapasitas rudal di seluruh kapal diperkirakan sekitar 170 hingga 180 sel rudal. Berapapun jumlah, pastinya nanti setelah kapal ini benar-benar diterima dalam dinas, ini bukan kapal yang ingin Anda hadapi jika datang dengan niat bermusuhan. Kapal ini juga menggunakan sistem propulsi gabungan, nuklir dan uap. 2 reaktor nuklir KN3 memberinya jangkauan dan daya tahan nyaris tak terbatas. Sangat penting untuk misi yang direncanakan Rusia untuk kapal ini yang akan kita bahas nanti. Ngomong-ngomong, reaktor-reaktor itu dibiarkan mati begitu lama sehingga menyalakannya kembali dianggap sebagai pencapaian tersendiri. Dengan kedua reaktor tersebut diaktifkan kembali masing-masing pada Desember 2024 dan Februari 2025. Lebih dari 1 dekade setelah kontrak modernisasi ditandatangani. Kapal itu bahkan tidak meninggalkan Sevmas untuk uji coba pertamanya sampai Agustus 2025 dan baru memasuki apa yang disebut Kementerian Transportasi Rusia sebagai fase akhir uji coba laut pada Juni 2026 setelah meninggalkan galangan kapal pada akhir Mei. Pelacak satelit telah melihat kapal tersebut melakukan uji kecepatan dan navigasi di Laut Putih, menciptakan gelombang besar saat menguji sistem-sistemnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana mulai dari sini dan mengingat sejarah kapal tersebut, itu pun masih tanda tanya besar, Admiral Nakhimov bisa secara resmi masuk dinas dengan Armada Utara Rusia pada suatu waktu di akhir tahun 2026 atau pada tahun 2027. Inilah yang akan ditekankan media pemerintah Rusia dan perlu sedikit kita bantah. Kapal ini bukan kapal tempur Laut Hitam dan tidak akan dikirim ke dekat pantai Ukraina. Kapal ini berperan sebagai kapal andalan Armada Utara di Semenanjung Kola dengan misi utama melindungi daya tangkal nuklir berbasis laut Rusia. Kapal selam rudal balistik Rusia beroperasi dari wilayah itu dan saat perang diperkirakan mundur ke bastion-bastion yang sangat terlindungi di Laut Barents dan Laut Kara. Tugas Nakhimov dengan daya tahan berkat tenaga nuklir dan perlengkapan pertahanan udara besar bertugas menjaga wilayah bastion itu serta melindungi kapal-kapal selam tersebut dari kapal selam, pesawat, dan kapal permukaan milik NATO. Dengan kata lain, kapal ini dibangun untuk perang yang sama sekali berbeda dari yang saat ini sedang berlangsung di Laut Hitam. Ini membawa kita ke judul video ini dan argumen yang makin banyak dikemukakan analis angkatan laut sejak kapal ini meninggalkan galangan kapal. Walau tugas utama Nakhimov sebenarnya pertahanan Arktik, bukan proyeksi kekuatan di Laut Hitam. Menginvestasikan banyak uang dan kekuatan tempur pada satu kapal yang tak tergantikan justru bertentangan langsung dengan semua pelajaran tentang peperangan laut yang telah diajarkan perang di Ukraina kepada dunia selama 4 tahun terakhir. Kita perlu membahas kapal penjelajah Moskva. Namun sebelum itu, jangan lupa berlangganan acara militer ini. Kami membuat video setiap hari seputar sejarah, masa kini, dan masa depan peperangan. Pada April 2022, Moskva adalah kapal andalan Armada Laut Hitam Rusia, sebuah kapal penjelajah rudal kelas Slava yang dianggap tak tersentuh oleh para pelaut dan propagandis Rusia. Ukraina menenggelamkan kapal itu dengan 2 rudal anti kapal Neptune buatan Ukraina sendiri, menjadikannya kapal perang terbesar yang hilang dalam pertempuran dalam beberapa dekade terakhir. Rudal yang menenggelamkannya harganya jauh lebih murah dari kapal itu sendiri. Tenggelamnya kapal itu menunjukkan bahwa kapal tempur besar dan mahal tak lagi jadi simbol status tak tersentuh seperti yang dibayangkan Angkatan Laut. Namun untuk adil pada Nakhimov, dia bukan Moskva. Sistem pertahanan udara yang ditingkatkan kini lebih mumpuni dengan puluhan sel pertahanan udara jarak jauh khusus untuk mencegat ancaman seperti yang menenggelamkan Moskva, pesawat, rudal jelajah, dan drone. Pesan dari Rusia konsisten menyebut Nakhimov sebagai respons langsung atas aib Moskva. Masalah dari argumen itu adalah
Moskva tenggelam bukan karena doktrin pertahanan rudal Rusia yang buruk di atas kertas, melainkan lebih karena kegagalan kesadaran situasi, pengendalian kerusakan, dan pemadaman api setelah serangan. Laporan saat itu menggambarkan kebakaran yang tak terkendali hingga memicu ledakan di gudang amunisi dan menenggelamkan kapal. Menambah rudal pencegat ke lambung kapal tidak langsung menyelesaikan masalah itu. Bisa dibilang, jika Rusia benar-benar mengambil pelajaran dari Moskva, investasi yang lebih cerdas seharusnya pada sistem ketahanan dan pengendalian kerusakan, bukan menambah kapasitas rudal ofensif pada sasaran yang sudah sangat besar. Lalu ada masalah konsentrasi, dan inilah inti dari argumen tentang target termahal di dunia. Angkatan laut yang dibangun di sekitar sejumlah kecil kapal perang utama yang tak tergantikan, pada dasarnya sangat rapuh. Setiap rubel dan setiap rudal yang dimasukkan ke dalam Nakhimov adalah kemampuan yang hanya ada di satu tempat pada satu waktu, dan tidak ada yang tersisa jika kapal itu tenggelam. Ingat, Rusia tidak diam-diam membangun kapal penjelajah kelas Kirov baru. Jika Pyotr Veliki dipensiunkan seperti dugaan saat ini, Nakhimov bisa menjadi satu-satunya kapal penjelajah kelas Kirov yang beroperasi. Jika Nakhimov hilang, rusak parah, butuh perbaikan lama, atau tak dapat diandalkan, Rusia tak punya kapal saudara yang siap menggantikan. Seluruh eksperimen kelas Kirov bergantung pada satu kapal ini. Risiko konsentrasi itu terjadi saat perang, di mana Ukraina telah membuktikannya berulang kali selama 4 tahun. Mereka tak perlu angkatan laut tradisional untuk menyulitkan kapal perang Rusia. Fregat utama Ukraina, Hetman Sahai-Sahai-Dachny, bahkan ditenggelamkan di awal perang, secara khusus agar tidak jatuh ke tangan Rusia. Namun meskipun memulai perang pada dasarnya tanpa angkatan laut samudera sama sekali, Ukraina berhasil memaksa seluruh armada Laut Hitam Rusia bersembunyi. Setelah tenggelamnya Moskva dan serangan kapal permukaan tak berawak, termasuk di pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk, kapal perang dan kapal selam Rusia kini terkurung di pelabuhan. Awak kapal bahkan dilaporkan membenamkan kapal selam mereka di dermaga demi mengurangi visibilitas dari pengintaian drone. Analis yang membahas kampanye Laut Hitam menyebut tembok pelindung pelabuhan Novorossiysk secara efektif menjadi kandang bagi armada yang bersembunyi di baliknya. Sebagian besar pekerjaan dilakukan bukan oleh sistem rudal canggih, tapi alat murah tanpa awak. Kapal drone pada dasarnya jet ski bermuatan bahan peledak, kamera, dan sambungan radio. Dibangun dan dikembangkan cepat, lalu segera digunakan pada kapal dan infrastruktur Rusia secara masif. Inilah inti argumen menentang kapal seperti Nakhimov pada 2026. Ancaman tanpa awak ini memiliki satu keunggulan besar, mereka bisa dikorbankan. Tidak ada seorang pun, bahkan blogger militer Rusia, yang akan merayakan rekaman 40 drone Ukraina yang ditembak jatuh. Namun pertahanan udara hanya perlu gagal sekali saja, dan kapal yang membutuhkan waktu 27 tahun serta miliaran dolar untuk dibangun itu hilang. Sementara senjata yang menghancurkannya mungkin hanya memerlukan biaya beberapa ribu dolar untuk diproduksi dan tidak membutuhkan awak yang harus mengambil risiko. Asimetri antara yang murah dan bisa dikorbankan dengan yang mahal dan tak tergantikan pernah membuat armada Rusia dipermalukan dalam perang ini. Itu juga jadi masalah yang akan dihadapi Nakhimov saat kapal mulai beroperasi. Faktor geografi tetap penting karena Nakhimov akan masuk armada utara, berpatroli di perairan Arktik dan subarktik di sekitar Semenanjung Kola, jauh dari jangkauan kapal drone kecil yang telah meneror armada Laut Hitam Rusia. Kampanye drone laut Ukraina terbatas di Laut Hitam, didasarkan pada faktor geografi, kedekatan, dan serangkaian target tertentu yang terkait dengan blokade pelabuhan Ukraina dan Semenanjung Crimea. Meskipun Nakhimov tak pernah melihat kapal drone Ukraina selama operasinya, kerentanan dasarnya tetap ada dimanapun kapal itu berlayar. Karena rudal anti kapal modern, drone serang jarak jauh, dan kapal selam juga tidak menganggap Arktik sebagai tempat yang aman. Dan armada utara Rusia hampir tidak kebal terhadap pengawasan barat dan aktivitas kapal selam NATO selama beberapa dekade. Yang benar-benar diungkapkan oleh perang Ukraina bukanlah masalah khusus Laut Hitam. Sebaliknya, hal itu menjadi dasar kekuatan angkatan laut baru dengan senjata terdesentralisasi dan terbatas pada drone murah atau yang dapat dikorbankan. Menempatkan seluruh kemampuan angkatan laut dalam satu kapal yang tak tergantikan menciptakan satu titik kegagalan yang sangat ingin dimanfaatkan angkatan laut asing. Patut direnungkan betapa anehnya angka-angka di sini jika dibandingkan berdampingan. Sebuah kapal yang mulai dibangun pada 1980-an, disimpan 2 dekade sebelum pekerjaan dimulai, lalu direnovasi lebih dari 1 dekade setelahnya dengan biaya akhir yang menurut beberapa perkiraan mendekati 5 miliar dolar.
Itu adalah jumlah uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk mendanai armada fregat atau korvet modern. Kapal-kapal yang jauh lebih murah untuk dibangun, jauh lebih mudah diganti jika hilang, dan bisa dibilang jauh lebih cocok untuk jenis peperangan laut yang terdistribusi, penuh sensor, dan dipenuhi drone, seperti yang benar-benar mendefinisikan perang ini. Sebaliknya, Rusia memilih untuk menghabiskan semuanya demi menghidupkan kembali satu lambung kapal era Perang Dingin, karena lambung kapal itu memang sudah ada, setengah jadi, dan sedang berada di Sevmash. Menyelesaikannya menciptakan cerita propaganda yang lebih rapi dibanding memulai hal baru. Ada logika suram di balik keputusan itu. Biaya hangus itu memang seperti candu. Namun ini bukan strategi yang serta-merta akan dipilih jika merancang angkatan laut dari awal saat ini. Perlu diingat, Nakhimov juga bukan satu-satunya pemain di panggung ini. NATO terus meningkatkan perhatiannya sendiri terhadap Arktik dan perairan yang menjadi markas Armada Utara, dengan patroli kapal selam yang lebih sering, pengawasan yang diperluas, dan kerjasama erat Angkatan Laut Nordik sejak Finlandia dan Swedia bergabung dengan aliansi itu. Sebuah kapal penjelajah tempur, betapapun berat persenjataannya, tidak menghapus tekanan tersebut, dan itu juga tidak memberikan Rusia kendali laut di wilayah tempat kapal selam NATO telah beroperasi selama puluhan tahun. Justru, kontribusi utama Nakhimov hanya membuat perencana NATO memperhitungkan satu kapal bersenjata berat lagi dalam perhitungan penargetan mereka, bukan mengubah keseimbangan kekuatan di Arktik. Para analis Angkatan Laut yang membahas perombakan ini tidak ragu untuk menarik kesimpulan tersebut. Beberapa bahkan menggambarkan seluruh program ini memiliki semua ciri khas dari apa yang disebut proyek prestis atau proyek gengsi. Sebuah proyek di mana persepsi kekuatan lebih penting daripada efektivitas tempur yang sebenarnya. Argumennya adalah bahwa masa depan realistis Nakhimov lebih berkaitan dengan menunjukkan kehadiran daripada pertempuran laut yang menentukan, pelayaran demonstrasi, dan tampil mengesankan dalam parade angkatan laut serta siaran propaganda. Peran ini memungkinkan Kremlin mengklaim kemenangan atas program bermasalah tanpa benar-benar menguji kapal itu terhadap ancaman sepadan. Mengingat buruknya satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov terus mempermalukan angkatan laut dengan kebakaran, derek roboh, dan bencana di dok kering. Mudah dipahami mengapa Kremlin menginginkannya sebagai kapal perang besar yang bisa dijadikan simbol kebangkitan kekuatan laut Rusia, meski kegunaannya dipertanyakan. Lalu ada kenyataan pahit bahwa setelah semua perombakan itu, Nakhimov sebenarnya tidak mengubah perbandingan kekuatan antara Rusia dan NATO di laut. Itu hanya satu kapal dan tidak bisa dibuat ulang dari awal. Kemampuan untuk melakukan perombakan tidak menyelesaikan masalah Rusia, di mana galangan kapal terus mengeluarkan kapal perang satu demi satu untuk berpatroli di lautan. Nakhimov pada dasarnya adalah satu aset yang sangat khusus dan sangat mahal, yang dioptimalkan untuk misi yang cukup terbatas. Lebih parahnya, Rusia kemungkinan hanya akan memamerkannya sebagai bukti angkatan lautnya masih mampu menyelesaikan proyek besar, sambil menutupi buruknya proyek itu selama hampir 3 dekade. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah Rusia benar-benar sukses melakukan sesuatu yang ambisius, atau justru menghabiskan hampir 30 tahun dan beberapa miliar dolar hanya untuk membangun target termahal di dunia? Jawaban jujurnya mungkin berada di tengah-tengah yang tidak nyaman. Jika spesifikasi dan data dari sumber terbuka dapat dipercaya, Nakhimov tetap merupakan kapal perang yang sangat mumpuni. Ini salah satu kapal perang dengan persenjataan terberat yang pernah ada. Namun investasi besar, penundaan puluhan tahun, dan pengorbanan kapal serupa terjadi demi mengejar tenggat yang berubah-ubah. Dan fakta kapal ini mulai bertugas saat perang yang justru tidak akan diikutinya. Pada akhirnya kapal ini mungkin hanya menjadi target mahal yang tidak bisa ditolak oleh Ukraina, seperti yang dibuktikan dengan meningkatnya serangan mereka terhadap kapal-kapal Rusia. Sekarang untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan untuk menyukai serta berlangganan agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua berita perang di Ukraina, baik yang terjadi di laut, darat maupun udara.